Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Sabila dari kelas 10-8. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kimia. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Di sini saya akan membahas konfigurasi elektron, Niels Bohr, dan mekanika. Jadi, konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Di sini yang pertama saya akan membahas konfigurasi elektron Niels Bohr. Niels Bohr ini memiliki 7 kulit: K, L, M, N, O, P, dan Q. K ini bernilai 2, L bernilai 8, M 18, N 32, O 50, P 72, dan yang terakhir Q 98. Jadi di sini yang pertama ada contoh soalnya. Saya akan membahas unsur Pd atau palladium. Yang pertama kita taruh kulit pertama 2, lalu 8. 2 tambah 8 ini udah 10. Lalu kita tambah dengan kulit berikutnya 18. Di sini jadi 28. Lalu kulit berikutnya 18 lagi. 46. Jadi 2 tambah 8 tambah 18 dan tambah 18 lagi hasilnya 46. Kenapa nggak pakai kulit yang 32? Karena jika pakai yang 32 akan melebihi nomor masanya. Jadi elektron valensinya adalah 18. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Di sini ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama kuantum utama, biasa kita sebut dengan N. Yang kedua azimut, biasa kita sebut dengan L. Lalu kemudian kuantum magnetik, M, lalu spin, S. Kuantum utama itu kulitnya 1 sampai 7. Lalu azimut itu ada S, P, D, dan F. S ini bernilai 0, P ini bernilai 1, D 2, dan F-nya ini 3. Lalu kuantum magnetik. Kuantum magnetik juga ada S, P, D, dan F. S-nya ini bernilai 1, P-nya bernilai 3, D-nya 5, dan F-nya 7. Kuantum magnetik itu, misal, di sini D-nya 5, berarti kita bikin 5 kotak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini. Dan di sini ada minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Lalu berikutnya ada spin. Spin itu ada yang searah jarum jam dan tidak searah jarum jam. Kalau yang searah jarum jam berarti nilainya plus setengah. Lalu yang nggak searah jarum jam nilainya minus setengah. Fungsi spin ini nanti untuk dimasukkan ke kuantum magnetik seperti ini. Selanjutnya ada aturan Aufbau. Di sini ada kayak gini. Nah, cara menjabarkannya itu ke sini, lalu ke sini, selanjutnya di sini. Jadi kayak dari pertama 1S, lalu kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan selanjutnya sampai terakhir 7P. Nah, cara menjabarkannya itu yang pertama 1S, kedua 2S, 2P, 3S. Nah, di sini sudah saya jabarkan dari sini. Lalu ini aturan cara kita memakai pangkatnya. Kalau misalkan S, berarti pangkatnya akan 2. Jadi 1S2, 2S2, lalu kalau misalkan P, pangkatnya itu akan 6. Berarti 2P, 6. Ini 3S berarti 2 lagi. 3P, 6. 4S, 2. 3D berarti harus pangkatnya 10. 4P, 6 lagi. 5S, 2. 4D, 10. 5P, 6. 6S, 2. 4F, nih kalau F itu berarti 14. 5D, 10. 6P, 6. 7S, 2. 5F, 14. 6D, 10. Dan yang terakhir 7P, berarti 6. Lalu kemudian ada aturan buat nanti di contoh soal nih. Kalau misalkan kalian dapatnya S atau P, berarti nanti akan dapat
golongan A. Kalau misalkan dapetnya D, berarti nanti akan golongan B. Lalu kalau misalkan dapetnya F, itu lantanida atau actinida. Nah, terus kalau misalkan nanti S, dia bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan kalian dapetnya P atau D, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus cari di mana S terdekatnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada unsur S dengan nomor massa 16, yaitu belerang. Nah, berarti kita tulis nih kulit pertamanya 1S. Lalu selanjutnya setelah 1S itu ada 2S2. Kemudian yang ketiga 2P6. Yang keempat 3S2. Lalu yang terakhir 3P4. Kenapa di sini aku nulisnya 4 padahal di aturan Aufbau itu 3P6? Karena kalau misalkan kita pakai 6 itu akan melebihi nomor massa yang ada. Jadi kita pakai dari sisanya, karena 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12. Kalau misalkan ditambah 6 lagi akan melebihi 16. Jadi kita tambahin sisanya aja 4. Lalu berikutnya kita tentuin nih N-nya. N itu berarti kulit terbesarnya. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Stop it. Get some help. Yaitu 3. Terus habis itu azimutnya. Azimutnya ini kan P. Berarti 1. Lalu kemudian ada M-nya. P itu berarti 3. 1, 2, 3. Ini 1, 0, dan 1. Terus di sini pangkatnya ada berapa nih? 4. Berarti kita isi 1, 2, 3, 4. Dia berhentinya di -1. Berarti magnetiknya -1. Kemudian S-nya atau spinnya, dia berhenti terakhirnya itu tidak berarah dengan jarum jam. Kayak gini kan. Berarti -setengah. Nah, kemudian kita tentuin golongan dan periodenya. Cara nentuin golongan, karena ini P, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau misalkan P itu berarti golongannya akan A. Nah, terus habis itu di sini ada 4, dan kan kalau P itu kan tadi aku bilang nggak bisa berdiri sendiri kan. Jadi dia harus cari S terdekat. Di S terdekat ini ada 2. Berarti 4 tambah 2. 4 tambah 2 itu 6. Lalu periode. Periode itu berarti kulit terbesarnya. Kulit terbesar itu 3. Berarti periodenya 3. Lalu selanjutnya contoh soal yang kedua ada dengan nomor massa 26 dan unsurnya Fe. Berarti yang artinya besi. Sini kulit pertamanya ada 1S2, lalu 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, kenapa sih nggak pakai yang aslinya? Karena balik lagi yang tadi, kalau misalkan pakai 3D10 berarti nanti dia akan melebihi nomor massanya. Dia nggak akan jadi 26, dia bakal lebih. Jadi kita pakai sisanya aja 3D6. Lalu berikutnya kita cari N-nya. N-nya itu berarti tadi kulit terakhir. Kulit terakhirnya 3. Lalu setelah itu azimutnya. Azimutnya itu D. Kalau D itu berarti 2. Lalu berikutnya ada magnetiknya. Kalau D itu berarti berapa kotak? Berarti 5 kotak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu berikutnya kita cari ini kita isi dulu. -2, -1, 0, 1, dan 2. Nah, kita isi nih. Di sini ada 6 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5,
berhenti yang terakhir di -2, berarti magnetiknya itu -2. Lalu berikutnya spin. Nah, spinnya itu kita berhenti nggak searah jarum jam, berarti -setengah. Kemudian kita cari golongan dan periodenya. Golongan udah yang tadi aku kasih tahu, kalau D itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus cari S terdekat, berarti 6. Terus S terdekatnya ada 2, berarti 6 tambah 2 itu 8. Kalau D itu berarti golongannya B. Terus habis itu periode. Periodenya itu berarti kulit terbesar dari sini. Kulit terbesar itu 4, berarti periodenya 4. Nah, fun fact, kalau kita lagi hitung golongan B, kalau misalkan hasil E-nya itu 9 atau 10, itu masih termasuk golongan 8B. Kalau misalkan hasil E-nya 11, itu balik lagi jadi ke 1B. Lalu kalau misalkan hasil E-nya 12, itu 2B. Sekian penjelasan dari saya tentang konfigurasi elektron Niels Bohr dan mekanika kuantum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.